Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa belakangan ini hati terasa tenang padahal dulu sering gelisah soal jodoh? Atau entah mengapa, kamu mulai lebih fokus memperbaiki diri, lebih rajin beribadah, dan tidak lagi tergesa-gesa? Bisa jadi, itu bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang mempersiapkan hatimu untuk seseorang yang terbaik. Dan mungkin jodohmu sedang mendekat. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa belakangan ini hatimu terasa lebih tenang dari biasanya? Padahal dulu setiap kali melihat orang lain menikah, hati terasa cemas bahkan mungkin iri. Namun entah mengapa kini kamu mulai bisa berkata dalam hati, tidak apa-apa, mungkin Allah masih menyiapkan yang terbaik untukku. Nah, tenangnya hati seperti itu bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda pertama bahwa Allah sedang menata jodohmu. Sebelum seseorang dipertemukan dengan jodohnya, Allah biasanya menenangkan hatinya lebih dulu. Karena bagaimana mungkin kamu bisa mengenali cinta yang datang dari Allah jika hatimu masih penuh gelisah, kecewa, dan luka masa lalu? Maka Allah bersihkan hatimu perlahan, lewat waktu, lewat doa, dan lewat kesabaran. Dulu mungkin kamu sering memaksa, ingin segera punya pasangan, membandingkan diri dengan teman yang sudah menikah, bahkan bertanya-tanya, apakah aku tidak pantas dicintai? Namun kini, kamu mulai memahami bahwa cinta sejati tidak bisa dikejar dengan tergesa. Kamu mulai belajar percaya bahwa Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk mempertemukan. Kamu mulai berhenti mencari-cari dan mulai memperbaiki diri. Saudaraku, ketika hati sudah mulai tenang, ketika kamu tidak lagi berlari mencari manusia, melainkan mulai berjalan mendekat kepada Allah, itu tanda bahwa jodohmu juga sedang diarahkan menuju jalan yang sama. Karena cinta yang diberkahi Allah selalu berawal dari hati yang tenang. Maka bersyukurlah atas ketenangan yang kamu rasakan hari ini. Itu bukan sekadar rasa nyaman biasa, tapi isyarat lembut dari Allah bahwa perjalanan cintamu sedang menuju arah yang benar. Dan ingatlah, ketenangan hati bukan pertanda kamu sendirian, tapi justru pertanda bahwa Allah sedang menyiapkan seseorang untuk menemanimu di waktu yang paling indah menurutnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika jodoh mulai mendekat, biasanya ada satu hal yang berubah. Kamu mulai didekatkan dengan hal-hal yang baik. Mungkin tanpa sadar, kamu mulai lebih rajin beribadah, lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih menjaga pandangan, dan mulai meninggalkan kebiasaan yang dulu kamu tahu tidak diridai Allah. Perubahan itu tidak terjadi karena paksaan, tapi karena hati mulai merindukan kebaikan. Itulah salah satu tanda bahwa Allah sedang memperbaiki dirimu, agar kelak kamu pantas bersanding dengan seseorang yang juga Allah perbaiki di tempat lain. Rasulullah bersabda, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. QS An-Nur 26. Ayat ini bukan hanya tentang siapa yang cocok, tapi tentang proses yang Allah atur agar dua hati bertemu dalam kebaikan. Sebab jodoh, saudaraku, tidak datang dari banyaknya pencarian, tapi dari sejauh mana kita memantaskan diri. Jodohmu tidak akan datang dari arah yang salah, tidak lewat hubungan yang dilarang, dan tidak melalui jalan yang mengotori hatimu. Karena cinta yang diberkahi Allah tidak membuatmu jauh darinya. Maka jika belakangan ini kamu lebih dekat dengan masjid, lebih sering bersedekah, lebih mudah menangis saat berdoa, atau mulai belajar memperbaiki diri tanpa alasan, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah sedang menyiapkan dirimu dan jodohmu dalam waktu yang sama. Mungkin saat kamu memperbaiki salatmu, di tempat lain jodohmu juga sedang memperbaiki sikapnya. Mungkin saat kamu belajar menahan amarah, dia sedang belajar menahan ego. Dan saat kamu berdoa dalam sepi, dia juga sedang menyebut namamu dalam doa yang belum kamu dengar. Begitulah cara Allah bekerja, diam-diam, lembut tapi pasti. Jadi teruslah perbaiki diri, bukan karena ingin cepat dipertemukan, tapi karena kamu ingin siap ketika Allah akhirnya berkata, sekaranglah waktunya. Dan percayalah, ketika kamu didekatkan dengan kebaikan, maka jodoh yang baik pun sedang mendekat kepadamu. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu tanda yang sering tak disadari ketika jodoh mulai mendekat, yaitu doa yang terasa semakin dekat di hati. Dulu mungkin kamu sering berdoa tentang jodoh dengan rasa cemas. Ada ketakutan di dalamnya, ada kegelisahan yang menyertai. Doa terasa seperti permintaan yang jauh,
seolah-olah kamu berbicara pada langit yang tak pernah menjawab. Namun suatu waktu, kamu mulai merasakan perubahan kecil yang indah. Kamu berdoa dengan rasa tenang. Kamu tidak lagi memohon karena takut sendirian, tapi karena kamu yakin Allah sudah mendengar bahkan sebelum kamu meminta. Doa yang dulu terasa berat, kini terasa ringan. Air mata yang dulu jatuh karena kecewa, kini menetes karena rasa syukur. Itu tandanya, hatimu sudah mulai selaras dengan takdir yang sedang Allah siapkan. Bukan lagi memaksa waktu, tapi menunggu dengan sabar dan yakin. Saudaraku, tanda jodoh semakin dekat bukan selalu tentang seseorang yang tiba-tiba datang, tapi tentang hati yang mulai merasa cukup dengan Allah sebelum dipertemukan dengan manusia. Kamu mulai sadar bahwa doa bukan sekadar permintaan, tapi jalan komunikasi antara hati dan Rabb yang Maha Tahu isi hatimu. Dan ketika kamu mulai merasa damai dalam doa, itu artinya Allah sedang mendekatkan sesuatu yang baik kepadamu. Mungkin jodohmu sedang disiapkan di tempat yang jauh, mungkin sedang berjuang menyelesaikan sesuatu, atau mungkin sedang memperbaiki diri sama sepertimu. Dan tanpa kamu sadari, setiap amin yang kamu ucapkan di penghujung sujud sedang mengetuk pintu langit yang sama dengan doa yang dia panjatkan. Subhanallah. Betapa lembutnya cara Allah mempertemukan dua hati, tidak dengan terburu-buru, tidak dengan tanda yang mencolok, tapi lewat doa-doa yang mulai berirama sama di hadapannya. Jadi teruslah berdoa, saudaraku. Bukan untuk memaksa waktu, tapi untuk menyiapkan hatimu agar kuat saat waktunya tiba. Karena doa yang kamu panjatkan dengan penuh keyakinan hari ini, bisa jadi adalah doa yang sedang Allah tulis menjadi kisah indah esok hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa, ketika kamu sudah ikhlas dan tenang menunggu jodoh, justru Allah memberi ujian yang tak kamu duga? Mungkin seseorang datang dengan harapan, namun pergi tanpa alasan. Mungkin hubungan yang kamu jaga dengan baik harus berakhir tanpa penjelasan. Atau mungkin kamu justru merasa semakin jauh dari harapan yang dulu kamu doakan. Hati pun bertanya, "Ya Allah, bukankah aku sudah bersabar? Bukankah aku sudah memperbaiki diri? Kenapa ujian ini datang lagi?" Saudaraku, ketahuilah, itu bukan tanda Allah menjauhkanmu dari jodohmu, tapi justru tanda bahwa Allah sedang memantaskanmu untuk jodoh yang lebih baik. Ingatlah, sebelum Allah mempertemukan dua hati yang benar, Dia akan menguji masing-masing hati agar kuat, agar tahu bagaimana mencintai tanpa menyakiti, agar belajar menghargai, dan agar tahu bagaimana caranya bersyukur ketika akhirnya bertemu. Ujian itu bukan hukuman, ia adalah pendewasaan. Karena cinta yang datang terlalu cepat, tanpa proses sabar, seringkali tidak kuat menghadapi ujian setelahnya. Maka Allah latih hatimu dulu, dengan rasa kehilangan, dengan kecewa, dengan doa yang belum dikabulkan. Agar nanti, ketika jodohmu datang, kamu tak lagi menuntut tapi memahami. Kamu tak lagi gelisah tapi yakin. Dan kamu tak lagi bergantung pada manusia. Karena kamu sudah belajar bergantung hanya pada Allah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian." Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. H.R. Tirmidzi. Subhanallah. Betapa lembut cara Allah mencintai. Dia tidak memberi langsung, tapi melatih dulu. Agar ketika kamu bertemu jodohmu nanti, kamu tahu bagaimana menjaga, bukan sekadar memiliki. Jadi jika hari ini kamu sedang diuji, jangan mengira itu pertanda jodohmu menjauh. Justru bisa jadi, itu adalah tanda bahwa jodohmu semakin dekat, dan Allah ingin kamu benar-benar siap menerimanya. Karena sebelum mempertemukan dua hati, Allah pastikan keduanya sudah cukup sabar, cukup ikhlas, dan cukup kuat untuk saling menggenggam dalam ridhanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada saat di mana semua doa, kesabaran, dan air mata itu mulai terasa hasilnya. Tanpa rencana, tanpa rekayasa, kamu bertemu seseorang yang berbeda dari yang lain. Bukan karena wajahnya paling rupawan, atau tutur katanya paling manis, tapi karena hatimu tenang saat bersamanya. Itulah tanda yang paling halus namun paling dalam. Rasulullah bersabda, "Di antara tanda cinta yang sejati adalah menumbuhkan ketenangan di hati." QS, Ar-Rum 21. Perhatikan baik-baik saudaraku. Ketenangan adalah bahasa hati yang tidak bisa berdusta. Bisa jadi kamu pernah bertemu banyak orang sebelumnya, tapi selalu ada rasa gelisah, ragu, atau bahkan takut kehilangan. Namun kali ini berbeda. Tidak ada paksaan, tidak ada pura-pura, dan tidak ada drama.
Kamu merasa cukup menjadi dirimu sendiri. Kamu merasa lebih dekat dengan Allah setiap kali bersyukur atas kehadirannya. Dia tidak selalu sempurna, namun cara dia memperlakukanmu mengajarkan makna cinta yang sebenarnya. Bukan cinta yang hanya indah di awal, tapi cinta yang membuatmu ingin lebih taat, lebih baik dan lebih sabar. Mungkin dia datang dalam bentuk sederhana, tanpa kemewahan, tanpa janji besar. Namun kehadirannya membuat hatimu merasa, "Ya Allah, mungkin inilah orang yang aku doakan selama ini." Saudaraku, ketahuilah bahwa cinta yang datang dengan ketenangan, itulah cinta yang datang bersama izin Allah. Bukan karena pandangan pertama, tapi karena doa yang pertama kali dikabulkan. Cinta seperti ini tidak membuatmu lalai dari ibadah, tapi justru mendorongmu untuk lebih dekat kepada Allah. Kamu merasa ingin menjaga pandangan, menjaga sikap, dan menjaga niat. Kamu tidak lagi sibuk ingin memiliki, tapi lebih sibuk ingin menjadi pantas untuk dimiliki. Dan yang lebih indah lagi, hubungan seperti ini tidak memenjarakan hatimu, tapi menuntunnya pada ketenangan dan syukur yang dalam. Jadi jika kamu bertemu seseorang yang membuatmu merasa lebih damai, lebih sabar, dan lebih banyak bersyukur, jangan buru-buru menolak atau terlalu cepat berharap, tapi renungkan dengan tenang. Mungkin dialah orang yang Allah kirimkan, bukan untuk mengisi kekosonganmu, melainkan untuk menyempurnakan ibadahmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada satu tanda yang seringkali tidak disadari, namun menjadi bukti nyata bahwa jodohmu sedang Allah dekatkan, yaitu ketika segala urusan mulai terasa mudah, tanpa paksaan, tanpa hambatan yang berarti. Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang dulu terasa rumit, tiba-tiba menjadi begitu lancar, begitu ringan, seolah jalan itu memang sudah disiapkan untukmu? Itulah cara Allah bekerja, dengan cara yang halus tapi penuh makna. Bukan berarti tidak ada ujian, tapi setiap ujian terasa bisa dihadapi bersama. Tidak ada perdebatan yang memecah. Yang ada hanyalah saling menenangkan, saling memahami, dan saling mendekatkan diri kepada Allah. Saudaraku, ketika Allah menghendaki dua hati bersatu dalam kebaikan, Dia akan membuka jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Restu orang tua yang tadinya sulit tiba-tiba menjadi mudah. Hati yang tadinya ragu tiba-tiba menjadi yakin. Waktu yang tadinya tidak pernah cocok, tiba-tiba selalu bertemu dalam kesempatan baik. Itulah tanda-tanda kasih sayang Allah sedang bekerja. Dia tidak menampakkan mukjizat dengan cahaya dari langit, tapi dengan kelancaran yang penuh, keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah pernah bersabda, "Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah datang kepadamu." H.R. Ahmad. Maka, ketika semua terasa mengalir, ketika hati tenang, langkah ringan, dan setiap doa terasa dijawab, mungkin itulah pertanda bahwa Allah sedang merestui perjalanan cintamu. Namun ingat saudaraku, kemudahan yang sejati bukan berarti tanpa ujian, melainkan ujian yang bisa dihadapi dengan hati yang tetap bersyukur. Karena Allah tidak menjanjikan jalan yang selalu mulus, tapi Dia menjanjikan pertolongan di setiap langkah bagi mereka yang tulus. Jodoh yang baik tidak datang untuk membuatmu terlena, tapi untuk menuntunmu semakin dekat kepada Allah. Bukan sekadar pasangan hidup, tapi teman seperjuangan menuju surga. Jadi bila hari ini kamu melihat semuanya mulai dipermudah, restu didapat, hati mantap, dan jalan terbuka, bersyukurlah. Mungkin inilah saatnya Allah berkata melalui takdir, "Sekarang waktunya," dan bila belum juga jangan bersedih. Karena penundaan bukan berarti penolakan. Terkadang Allah hanya sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik, seseorang yang lebih siap, dan hatimu yang lebih matang untuk mencintai dalam jalan yang diridainya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah semua tanda ujian dan penantian yang panjang, pada akhirnya hanya satu hal yang bisa membuatmu tenang, yaitu tawakal dan doa yang tak pernah berhenti. Karena jodoh bukan hanya tentang siapa yang datang, tetapi tentang siapa yang Allah pilihkan, yang akan membimbingmu dalam ketaatan dan menjadi penyempurna agamamu. Jangan pernah lelah untuk berdoa, meski hatimu sudah letih menunggu. Jangan berhenti berharap meski semua orang berkata mungkin bukan dia. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan tidak ada doa yang sia-sia bagi hati yang bersungguh-sungguh. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui dan engkau tidak mengetahui." QS Al-Baqarah
216. Setiap penundaan, setiap perpisahan, setiap air mata, semuanya punya makna yang lebih dalam daripada yang kamu bayangkan. Allah sedang mengajari hatimu untuk kuat, agar ketika jodohmu benar-benar datang, kamu sudah siap, bukan hanya mencintai, tapi juga memimpin dengan iman. Saudaraku, keteguhan hati dalam menunggu jodoh bukan berarti diam tanpa usaha, tapi berjuang sambil berserah, berdoa sambil memperbaiki diri. Karena jodoh yang baik tidak akan datang pada hati yang masih belum siap dijaga. Ingatlah, cinta sejati bukan ketika dua orang saling memandang, tapi ketika dua orang melihat ke arah yang sama, menuju Allah. Dan bila suatu hari kamu menemukan seseorang yang bersedia berjalan bersama dalam arah itu, maka genggamlah erat dengan doa, dengan kesetiaan, dan dengan rasa syukur yang dalam. Tapi jika belum, jangan takut, jangan gelisah, karena Allah tidak pernah lupa pada doa yang kamu bisikkan dalam sujud. Dia hanya sedang menyiapkan waktu terbaik dan kisah yang paling indah untuk kamu jalani. Maka tetaplah berdoa, ucapkan dalam hatimu setiap malam, "Ya Allah, jika dia memang untukku, dekatkanlah hatinya kepadaku dalam ridhamu. Namun jika bukan, jauhkanlah aku dengan cara yang terbaik dan gantilah dengan yang lebih engkau cintai." Itulah doa orang yang benar-benar bertawakal. Bukan meminta yang sempurna, tapi memohon agar disempurnakan oleh cinta yang datang dari arah yang halal dan diridai Allah. Dan bila suatu hari nanti engkau bertemu dengan jodohmu, maka ingatlah, itu bukan kebetulan. Itu adalah takdir yang berjalan dengan lembut. Karena doa-doamu selama ini akhirnya dijawab dengan cara yang paling indah. Semoga Allah mendekatkanmu dengan jodoh yang baik yang mencintaimu karena Allah, yang menuntunmu menuju surga, dan yang selalu mengingatkanmu untuk tidak pernah berhenti berdoa. Amin ya Rabbal Alamin.